Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Bentrok antar warga di Kabupaten Duga, 3 orang tewas. Polisi evakuasi tulang manusia dari hutan Merauke. Minyak tanah di Merauke langka, warga harus antre berjam-jam. lewat 05 keamanan baru turun tangan. Bentrokan antara 2 kelompok kembali pecah di Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam bentrokan ini, 3 orang tewas. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan bentrokan dipicu perhitungan suara dalam Pilpres Februari lalu. Kedua kelompok saling balas dendam sehingga bentrokan kembali terjadi. Korban Marianus Geri dan Abraham tewas terkena bacokan senjata tajam. Sementara 1 orang lagi belum diketahui identitasnya. Namun mayatnya ditemukan di lokasi kejadian usai polisi melakukan penyisiran. 3 orang korban meninggal dunia. Ketiga orang korban tersebut antara lain Pendeta Lerianus Geri, 63 tahun, asal NTT, Abraham Bunga, 51 tahun, asal Toraja, dan Durit Poknanggi, 25 tahun, warga Duga. Kedua korban, yaitu Pendeta Lerianus dan Abraham, telah diterbangkan tadi pagi ke Timika, terus selanjutnya dipulangkan ke Alor dan Toraja. Saat ini polisi masih siaga di lokasi kejadian. Sementara 2 jenazah korban bentrokan sudah dievakuasi ke Timika, selanjutnya akan diterbangkan ke daerah asal kedua korban. Pemicu bentrokan adalah persoalan penghitungan suara Pileg Februari lalu. Rupanya hingga saat ini kedua kelompok belum mencapai titik temu sehingga pertikaian beberapa kali terjadi dan sudah merenggut banyak korban jiwa dan luka-luka. Arthur melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan. Puluhan anggota Polres Merauke mengevakuasi tulang belulang manusia dari dalam hutan di kawasan Biangko. Sebelumnya, polisi menerima laporan dari masyarakat yang melihat ada mayat di dalam karung yang tergantung di atas pohon di kawasan hutan. Rombongan polisi ini harus menelusuri hutan hingga sejauh 8 km dan akhirnya menemukan lokasi kejadian. Namun rupanya tidak hanya mayat di dalam karung. Di lokasi polisi juga menemukan tulang belulang yang berserakan berikut seutas tali. Untuk memastikan jenis tulang, polisi membawa seluruh barang bukti tersebut ke laboratorium untuk diteliti. Kita belum bisa menentukan karena kita harus uji lab dulu, karena bentuknya yang kita ambil berupa tulang belulang aja. Tulang belulang aja ya? Harus dicek di lab. Oh, gitu. Apakah ikan atau manusia? Apakah itu tulang manusia atau tulang ikan? Yang jelas di situ kita temukan barang bukti berupa tali, tulang, botol aqua bekas minuman keras, dan 1 botol Robinson. Hingga saat ini Polres Merauke masih memeriksa identitas mayat serta tulang belulang di hutan di kawasan Biangko. Temuan ini menggegerkan warga di Jalan Nowari, Merauke yang menyaksikan langsung proses evakuasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pedagang beras di Pasar Sentral Mimika, Papua Tengah menerima putusan pemerintah relokasi pembangunan pasar baru. Namun pedagang berharap pemerintah mempersiapkan fasilitas memadai. Kalau bisa tempat itu artinya kami tidak dikenakan pembayaran lah begitu misalnya. Ini mereka pemerintah saja belum menyatakan akan kita beli, akan kita bayar, bukan belilah, bukan akan kita ganti rugikan, itu tidak. Tetapi jangan seperti ini waktu itu. Kita kan sini pembongkaran. Suatu ketika pembongkaran waktu itu memang perjanjian kita akan dibangunkan yang baru. Ternyata setelah 50% dibangun, kita akan diminta 4.800.000 per lapak dengan ukuran 3 kali 4. Kita tidak bisa untuk menghindari hal itu karena kita lapangan usaha kita di sini. Jelas di antara apapun saya kita pasti akan.
Jadi kalau bisa kalinya ini dengan perpindahan di sana, jangan ada lagi hal seperti itu, jangan lagi terjadi seperti itu. Karena ini kan merupakan anggaran pemerintah dibangka untuk pedagang. Jadi saya kira kalau kita akan bayar sama siapa kita bayar hal ini. Pemerintah kan sudah merupakan anggaran untuk pasar. Saya kira hal itu kalau kita bayar berarti kalau kita orang bodoh berpikir tidak sesuai dengan aturan yang apa yang dilakukan pemerintah. Pemkab Mimika telah membuat keputusan menyatukan seluruh pedagang di Pasar Baru untuk menata kota Mimika yang lebih nyaman dan bersih. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Bagi sebagian ibu rumah tangga di Merauke, antre minyak tanah bukan pekerjaan yang asing lagi. Selama stok minyak tanah masih sedikit di Merauke, mereka sudah terbiasa antre berjam-jam untuk membelinya. Lebih dari 2 jam, para ibu rumah tangga ini antre untuk membeli minyak tanah di salah satu agen di Kelurahan Mandala. Dan pemandangan seperti ini terlihat juga di sejumlah tempat di Merauke. Mereka sudah datang ke lokasi pukul 6 pagi untuk mendapatkan minyak tanah yang dijatah hanya 5 hingga 10 liter untuk setiap warga. Yang menyedihkan, tidak semua ibu rumah tangga ini mendapatkan minyak tanah kendati sudah antre berjam-jam. Karena agen mengutamakan warga yang berdomisili di sekitar agen. Jadi mereka yang datang dari jauh hanya tinggal sisa. Sudah berapa jam Bu Ibu antri dapat minyak tanah nih Bu? 2 jam. 2 jam, sampai sekarang belum dapat Bu ya? Baru satu jerigen. Oh, baru jerigen ya. Oh, dijatuh berapa liter Bu? 10? Tidak tentu. Tidak tentu ya. Orang luar tempat. Oh. Cari minyak tanahnya di kemana aja Bu? Sulit ya? Di sini saja. Di sini aja? Sama di Aneka. Aneka ya? Sulit Bu ya dapatnya ya? Susah. Susah ya? Biasanya antrinya berapa jam Ibu? Tadi dari jam 8. Sampai sekarang ini baru dapat ya? Bagi sebagian orang membeli minyak tanah di Merauke adalah perjuangan berat. Ironisnya, kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun dan seolah menjadi hal yang biasa. Namun sesungguhnya tidak harus terjadi seperti ini. Jika pemerintah mau menyediakan gas LPG bersubsidi yang saat ini sudah dinikmati sebagian besar rakyat Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga minyak goreng jenis minyak kita kembali naik. Bahkan pedagang di Pasar Wamanggu tidak banyak yang menjual minyak kita, khususnya yang kemasan botol 1 liter. Saat ini harga minyak kita Rp20.000 per liter. Harga ini melebihi harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter atau ada selisih Rp6.000 untuk kemasan botol 1 liter. Menurut pedagang, harga minyak kita sudah mulai naik sejak seminggu lalu dan pedagang sulit mendapatkan minyak kita dari agen. Dari agen? Iya. Ada yang 205, ada yang... Berarti per liternya berapa itu? 205 bagi 12. 20-an enggak? Saya ecer kan 20. Ecer 20 ya? Ecer yang botol 20, yang refill 18. 18. Itu sejak kapan itu dari 20 itu? Sudah lama. Sudah lama ya? Tapi stok modalnya sudah 17.000. 17.000 ya dari 14.000 itu ya. Tapi stoknya banyak Bu. Stok Sering kosong. sering kosong juga ya. Karena peminatnya banyak. Ya gitu. Oh, liternya 20. Kita ecer 20. Tapi stoknya banyak. Kurang. Enggak ada. Sejak kapan ya itu? Ada 1 minggu. 1 minggu sudah naik ya. Tapi warga yang belanja tidak ngeluh. Ya memang segitu harganya. Segitu. Kira-kira bakal naik lagi enggak? Enggak tahu. Walaupun harganya kini naik, warga tetap membeli minyak kita karena kebutuhan dan sejauh ini masyarakat belum mengeluh tentang kenaikan harga. Saat ini di pasaran hanya dijual minyak kita untuk kemasan 5 liter dalam jerigen, namun itu pun stoknya terbatas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perum, Bulog Papua dan Papua Barat kembali menyerap beras petani Merauke sebanyak 4.800 ton atau 51% dari target penyerapan tahun 2024. Beras tersebut akan dipergunakan untuk Public Service Obligation atau PSO karena selama 2 tahun terakhir Bulog tidak menyerap beras dari petani akibat gagal panen.
Bulog memberi beras dari petani lokal seharga Rp11.000 per kilogram dan sudah diterima di gudang Bulog. Bulog sejauh ini siap membeli dan menampung beras petani di Merauke yang nantinya akan disalurkan kembali ke golongan anggaran seperti ASN dan TNI Polri. Target kita ada 9.000 ton sampai dengan nanti akhir tahun. Namun sampai dengan hari ini kita sudah melakukan penyerapan kurang lebih sekitar 4.800. Ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 50%, sudah 50-an 1% ya. Nah ini mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai target. Syukur-syukur lebih daripada target. Nah ini kebutuhan itu untuk Merauke sendiri. Ini kalau dilihat dari penyerapan itu masih kurang jauh. Namun kita juga support dari beras Mopnas, yaitu pemenuhan stok yaitu dari Sulawesi dan dari Jawa Timur. Terkait dengan penyaluran kita peruntukkan yaitu disalurkan untuk golongan anggaran, untuk bantuan pangan dan untuk SPHP yang untuk stabilisasi harga di pasar. Nah, sedangkan kami juga di wilayah kerja Papua juga ada RPK yaitu rumah pangan kita. Nah, sedangkan rumah pangan kita ini untuk di seluruh Kanwil Papua, wilayah kerja Kanwil Papua ada kurang lebih sekitar 1.300 RPK. Nah, ini penyebaran ini digunakan yaitu untuk menstabilkan harga tujuannya. Kabupaten Merauke, Papua Selatan merupakan lumbung pangan karena memiliki lahan pertanian padi terluas di tanah Papua. Dengan potensi ini, Bulog Papua dan Papua Barat bisa mencapai target penyerapan beras dari petani. Menurut data Perum Bulog tahun 2023, Bulog hanya bisa menyerap 1.500 ton beras dari target 6.000 ton, sehingga untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Papua dan Papua Barat, terpaksa harus didatangkan beras dari luar. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Jika berkunjung ke Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, wisatawan akan terkesima dengan panorama Danau Sentani. Namun selain pemandangan alam, di daerah ini juga ada kuliner khas yang tidak ada di daerah lain di Indonesia, yakni ulat sagu. Namun tidak setiap saat kuliner ini tersedia, kecuali saat ada acara besar. Salah satunya adalah Festival Danau Sentani. Dalam Festival Danau Sentani ke-14 yang berlangsung di Kampung Harapan, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, menampilkan kuliner ulat sagu. Kuliner ini disajikan usaha mikro kecil dan menengah binaan pemerintah Kabupaten Jayapura. Makanan khas Sentani ini sangat digemari masyarakat dan harganya Rp50.000 per mika. Ulat sagu ini mengandung protein dan lemak tinggi, dan tentunya selain rasa, ada sensasi tersendiri ketika mencicipi ulat sagu ini. Festival Danau Sentani ini menjadi kesempatan bagi para penjual ulat sagu karena mereka bisa meraup untung besar hingga Rp2 juta per hari dari penjualan kuliner ini. Selain ulat sagu, di sini juga dijual jamur sagu hingga es krim sagu. Sagu ini dia protein tinggi. Protein tinggi jadi biasanya dikasih untuk bayi-bayi. Itu cepat untuk proses pertumbuhan. Karena protein tinggi. Dapatnya gimana bisa? Dapatnya di pohon sagu. Biasa sagunya sudah tua, siap dipanen, dipanggul dulu, diambil isinya, diambil patinya untuk jadi papeda seperti yang ini sudah ada nih. Dijadikan papeda terus didiamin itu ampasnya didiamin sekitar 1 bulan baru keluar ini ulatnya. Keluar ulat sagu. Ulat sagu ini bisa diolah jadikan makanan apa saja bisa? Bisa.
Selain ini, kemarin kita buat apa ya? Cilok. Buat cilok pakai ini. Pakai ulat sagu. Dengan adanya makanan khas asli orang Papua yang disebut dengan ulat sagu ini nilai gizinya sangat tinggi. Terus dia juga membantu dalam pertumbuhan ASI buat memberikan kepada ibu yang menyusui. Begitu juga jamur sagu. Jamur sagu karena gizinya juga bagus, mantap, terus sehat, baik dikonsumsi tanpa efek samping. Karena dia langsung tumbuh dari sagu, ampas sagu yang dibuang. UMKM ini banyak sajian-sajian khas daerah. Kita juga punya, ada sejak tadi siang itu ada lomba cipta menu yang semua mengangkat potensi-potensi kearifan lokal, termasuk ulat sagu ini. Ya, bagi yang belum pernah mencoba ulat sagu, silakan datang ke lokasi Festival Nusantara. Tidak ada salahnya memasukkan kuliner ulat sagu ini dalam daftar petualangan Anda saat ke kota Sentani atau Tanah Papua. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Provinsi Papua terpilih sebagai tuan rumah Hari Anak Nasional ke-40 tahun yang berlangsung di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 Juli mendatang. Pemprov Papua bersama Pemkab dan Pemkot Jayapura terus melakukan persiapan yang saat ini sudah mencapai 70%. Kegiatan Hari Anak Nasional ini merupakan perhelatan besar dengan melibatkan 3.000 anak asli Papua yang akan menari kolosal dan akan memecahkan rekor muri. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana rencananya akan membuka acara ini. Sekarang kita bisa bilang 60-70% karena itu sudah nyambung dari latihan dan sudah jalan. Untuk latihan tarian saja itu sekitar 3.000, 2.000 untuk tari kolosal, 1.000 tari cadangan. Tapi total seluruhnya dengan yang nanti akan duduk di tribun itu kurang lebih 8.000. 8.000 ya anak, ada tamu undangan 500-an lebih. Itu semua dari provinsi Papua? Seluruh Indonesia, untuk kalau anak itu di Papua saja. Tapi dari provinsi akan bawa satu provinsi sekitar 5-10 anak yang berprestasi. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai daerah, termasuk sejumlah pihak di Jakarta yang bersimpati dengan masa depan anak-anak di Papua dengan memberikan bantuan beasiswa kepada 1.000 anak-anak asli Papua. Bagaimana anak-anak Papua mereka akan tampilkan desain-desain karya anak asli Papua. Tapi juga ada kegiatan marching band anak-anak cilik yang juga dimainkan juga oleh anak-anak asli Papua, dan kita bisa lihat mereka akan tampil di situ. Tapi juga momentum yang paling penting sebenarnya adalah teman-teman di pusat, beberapa teman-teman di pusat itu akan memberikan support kepada pendidikan di Papua. Salah satunya itu menghidupkan bantuan PP bank, ada 1.000 anak yang akan menerima bantuan dana beasiswa itu. Kemudian ada juga PIN untuk anak-anak. Saya pikir ini momentum-momentum baik, dan mungkin dari kementerian-kementerian lain lagi ada pekan olahraga untuk anak. Ini momentum yang baik sekali yang saya pikir kita tangkap dari momentum Hari Anak di Papua. Kegiatan Hari Anak Nasional ke-40 ini akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Joko Widodo merupakan presiden yang sering mengunjungi Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.